Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hijrahnya kaum muslimin ke Ethiopia dan kebaikan Raja Najasyi. Hijrah pertama dari kaum muslimin yaitu ke negeri Habasyah atau Abyssinia yang sekarang disebut dengan Ethiopia, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang menganut agama Kristen yang sekarang berada di benua Afrika. Hijrah ini dilakukan atas perintah Rasulullah SAW demi menghindari fitnah dari orang-orang Quraisy dan menjaga agama Islam. Gangguan terhadap kaum muslimin pada saat itu makin menjadi-jadi setiap harinya, sampai ada yang disiksa, dibunuh dan semacamnya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, kemana mereka hendak pergi, dan mereka diberi nasihat supaya mereka pergi ke Abyssinia yang rakyatnya itu menganut agama Kristen. Tempat itu tempat seorang raja dan tidak ada orang yang dianiaya di sana, dan bumi itu bumi jujur sampai nanti Allah membukakan jalan keluar bagi kita semua. Kemudian berangkatlah kaum muslimin ke Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Maz'un, Utsman bin Affan dan istrinya beserta istrinya Ruqayyah. Penyebab hijrah ke Habasyah adalah takut fitnah orang-orang Quraisy dan menyelamatkan agama Allah dan berlindung kepada Tuhan. Hijrah pertama terdiri dari 11 pria dan 4 wanita. Yang hijrah ini terjadi pada bulan Rajab tahun kelima setelah Nabi menerima wahyu. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, hijrah tidak akan terputus hingga tobat terputus, dan tobat tidak akan terputus hingga kecuali matahari telah terbit dari barat. Setelah sampainya kaum muslimin di Habasyah, mereka mendapat perlindungan. Para sahabat mencoba kembali pulang ke Mekah, namun situasi keamanan di Mekah ternyata belum stabil, dan akhirnya kaum muslimin kembali ke Habasyah untuk hijrah yang kedua kalinya. Hijrah yang kedua ini terdiri dari 80 orang. Karena jumlahnya semakin banyak, orang Quraisy takut Islam itu akan berkembang di Habasyah, dan akhirnya pemimpin Quraisy ini menyuruh utusannya 2 orang untuk menemui Raja Najasyi dan membawa hadiah untuk Raja Najasyi agar Raja Najasyi ini mau memulangkan orang Islam yang ada di negerinya. Kedua orang itu adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Setelah sampai di Habasyah, keduanya memberikan hadiah itu untuk Raja Najasyi dan hadiah untuk orang-orang sekelilingnya. Kemudian memintanya agar memulangkan orang Islam ke Mekah dengan berkata bahwa orang-orang Islam ini tersebut telah meninggalkan agama mereka, dan orang-orang ini mencela Maryam. Raja Najasyi yang bijak pun tidak hanya mendengar satu pihak, tetapi dia meminta kaum muslimin untuk memberikan pernyataan juga tentang apa hal yang menyebabkan orang Islam ini meninggalkan kota mereka. Dan Raja Najasyi menyuruh kurirnya untuk menjemput satu kaum muslim yang ada di negaranya itu, dan akhirnya yang menjumpai Raja Najasyi yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Lalu raja bertanya kepada Ja'far, agama apa ini yang sampai membuat tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri, tetapi juga tidak menganut agamaku, tanya Raja Najasyi. Kemudian Ja'far menjawab, paduka raja, ketika itu kami masyarakat yang bodoh, kami menyembah berhala, bangkai pun kami makan, segala kejahatan kami lakukan, memutuskan hubungan dengan kerabat, dan bahkan dengan tetangga juga kami tidak baik. Yang kuat menindas yang lemah. Demikianlah keadaan kami sampai Tuhan mengutus seorang rasul
dari kalangan kami yang sudah kami ketahui asal-usulnya dan dapat dipercaya. Ia mengajak kami menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama itu kami dan nenek moyang kami menyembahnya. Kami pun membenarkannya, kami turut segala yang diperintahkan Allah. Lalu yang kami sembah hanya Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya. Segala yang diharamkan kami jauhi dan segala yang halal kami kerjakan. Karena itulah masyarakat kami memusuhi kami, menyiksa kami dan menghasut supaya kami membenarkan segala keburukan yang pernah kami lakukan. Selanjutnya, karena mereka memaksa kami menganiaya dan menekan kami, menghalang-halangi kami dari agama kami, maka kami pun keluar pergi ke negeri Tuhan ini. Tuhan jugalah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Tuhan. Dengan harapan kami di sini tidak ada penganiayaan. Lalu raja bertanya kembali, adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu dapat Tuhan bacakan kepada kami? Lalu Ja'far menjawab, iya. Dan beliau membacakan surah Maryam yang artinya, lalu ia memberi isyarat menunjuk kepadanya. Kata mereka, bagaimana kami akan bicara dengan anak yang masih muda belia? Dia Isa berkata, aku adalah hamba Allah, diberinya aku kitab dan dijadikannya aku seorang nabi, dijadikannya aku pembawa berkah di mana saja aku berada, dan dipesankannya kepadaku melakukan sembahyang dan zakat selama hidupku, dan berbaktilah kepada ibuku, bukan dijadikannya aku orang yang sombong yang celaka. Bahagialah aku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku mati, dan tatkala aku hidup kembali. Quran Surah Maryam ayat 29-33. Setelah mendengar keterangan itu, membenarkan apa yang tersebut di dalam Injil, pemuka istana-istana itu terkejut. Kata-kata keluar dari sumber yang mengeluarkan kata-kata Yesus Kristus, kata mereka. Kemudian Raja Najasyi memerintahkan agar hadiah-hadiah itu dikembalikan kepada kedua orang utusan Quraisy dan berkata, demi Allah tidak menerima suap dariku ketika mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Aku juga usirlah utusan ini dari negeri ini, kata Raja Najasyi. Akhirnya kedua utusan Quraisy meninggalkan Habasyah dengan sangat hina dan kecewa. Hijrah ini mendatangkan keuntungan yang besar. Raja Habasyah memenuhi apa yang diharapkan Rasulullah SAW. Beliau bersedia memberi jaminan keselamatan serta menghormati akidah umat Islam yang berada di negerinya. Pada akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam karena penjelasan akidah dengan dalil Al-Quran yang dijelaskan oleh kaum muslimin saat menemuinya. Kisah ini banyak pelajaran yang dapat diambil, seperti kebijakan dan kebaikan Raja Najasyi yang perlu diteladani. Kemudian Allah selalu menolong agamanya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Dan jadi kesimpulannya dari sejarah tersebut bahwa raja ini sangat baik karena tidak memihak hanya kepada yang menganut agamanya, akan tetapi bukan dua belah pihak. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Thalib. Di tengah suruh yang diikuti akan kezaliman dan penindasan kepada kaum muslimin, Allah memberikan kekuatan pemuda gagah perkasa
pun untuk meladeninya. Karena geram, karena Abu Jahal itu merasa Abu Jahal naik pitam karena Rasulullah tidak merespon penganiayaan yang dilakukan Abu Jahal. Lalu Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan mengeluarkan darah. Budak wanita Abdullah bin Jud'an yang melihat peristiwa itu bertemu Hamzah yang pulang berburu kepadanya. Ia ceritakan apa yang Abu Jahal lakukan kepada Rasulullah. Mendengar itu, masih dengan menenteng musuh, Hamzah bergegas mencari Abu Jahal. Di dekat Ka'bah, Hamzah menemui Abu Jahal sedang berbincang-bincang dengan kelompok Quraisy. Tanpa basa-basi, Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan berkata, "Hai orang hina, mengapa engkau berani menyakiti keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya?" Kata-kata Hamzah yang lantang itu membuat Abu Jahal dan orang-orang Quraisy itu terguncang. Belum hilang keterkejutan Abu Jahal, pukulan Hamzah sudah mendarat di kepala Abu Jahal, sehingga kepala Abu Jahal itu juga terluka dan berdarah. Melihat tokohnya dipukuli, orang-orang dari Bani Mahzum berdiri hendak mengeroyok Hamzah, dan orang-orang dari Bani Hashim juga berdiri siap membela Hamzah, dan orang-orang dari siap membela Hamzah. Namun Abu Jahal menahan kaumnya. "Biarkan Abu Imarah atau julukan bagi Hamzah. Aku memang telah mencaci keponakannya dengan cacian yang sangat buruk." Dengan keislamannya itu mulanya adalah sebagai pelampiasan rasa percaya diri seorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh pada ajaran Allah dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Selanjutnya yaitu tentang sejarah tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Setelah hadirnya seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah, cahaya yang lebih terang datang, yaitu Umar bin Khattab masuk Islam. Umar masuk Islam 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah pada tahun ke-6 kenabian bulan Zulhijjah. Sudah lama Rasulullah mendoakan Umar. Rasulullah menyadari bahwa perjuangan Islam itu perlu dikuatkan dengan hadirnya orang-orang kuat dan berpengaruh. Maka beliau berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hashim."
Sebelum sampai di pintu, Umar sudah mendengar laman bacaan Al-Quran. Dan akhirnya Umar itu masuk ke rumah adiknya dan bacaan apa yang barusan aku dengar. Umar langsung masuk. Khabab bergerak lebih cepat. Khabab ini yaitu yang mengajarkan Fatimah dan suaminya belajar Al-Quran. Ia menyelinap ke belakang bagian rumah. Namun Fatimah tidak sempat menyembunyikan sahifah lembaran Al-Quran yang bertuliskan Toha. Hari itu memang waktunya mereka belajar Al-Quran. Umar bertanya, tampaknya kalian sudah mengikuti agama Muhammad. Wahai Umar, bagaimana jika kebenaran itu pada agama selain agamamu? Pertanyaan iparnya itu membuat Umar sangat marah. Ia menendangnya dengan keras hingga iparnya itu terjatuh. Saat Umar ingin melayangkan pukulan kepada iparnya tersebut, Fatimah hendak menyelamatkan suaminya, tetapi Fatimah yang terkena pukulan itu hingga wajahnya berdarah. Melihat adiknya berdarah, Umar sangat menyesal. Umar berkata, berikan kitab yang tadi yang kalian baca. Lalu Fatimah menjawab, sesungguhnya engkau najis dan tidak boleh menyentuhnya kecuali engkau telah mandi. Lalu Umar menurut dan Umar mandi. Setelah Umar mandi, dia baca sahifah tersebut. Umar terkesima dengan kalimat itu, sungguh nama-nama yang suci dan indah. Ketika sampai pada ayat Umar bergetar, alangkah indah dan mulianya kalamnya. Kalau begitu antarkan aku kepada Muhammad. Umar yang tadinya berangkat ingin membunuh Rasulullah untuk membunuh Rasulullah, kini datang menemui Rasulullah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Menjadi tokoh Islam Umar, masuk Islamnya Umar itu disambut takbir para sahabat. Lalu Umar mengusulkan untuk tawaf secara terang-terangan di Ka'bah agar orang Muhammadiyah melihat inilah kaum muslimin. Lalu Rasulullah menyetujui usulan itu. Maka kaum muslimin tawaf mengelilingi Ka'bah membentuk dua barisan. Barisan pertama yang dipimpin oleh Umar dan barisan kedua yang dipimpin oleh Hamzah. Sementara orang musyrik Mekah hanya bisa terperang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sahabat Nabi yang pernah tinggal di dalam rumah Rasulullah. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah keempat dari Khalifah kaum Rasyidin yang berkuasa sekitar 4 sampai 5 tahun. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi penantunya setelah menikahi putri kesayangan Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Sewaktu ia lahir, ia diberi nama oleh ibunya Haidarah, namun diganti oleh ayahnya dengan ketika berusia 6 tahun. Ya
ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا. Yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik dalam umurnya yang sangat dini, ketika ibunya yang bernama Humasya menalkinkan 2 kalimat syahadat kepadanya, maka timbullah benih cinta kepada sang Nabi Muhammad. Dengan itu pula timbullah kerinduan Anas untuk mendengarkan cerita-cerita nabinya, sehingga telinganya telah merindukan sang Nabi sebelum mata melihatnya. Di pagi yang cerah dan mentari yang bersinar indah, seorang laki-laki berteriak dengan kencang, sesungguhnya Nabi Muhammad dan sahabatnya sudah dekat dengan kota Madinah. Maka semua laki-laki berbondong-bondong menuju gerbang Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Maka mereka para penduduk kota Madinah, baik orang tua ataupun pemuda dan anak-anak kecil, berlomba-lomba untuk menyambut sang Nabi. Wajah mereka berseri-seri, hati mereka berbunga-bunga, dan salah satu yang paling bercahaya wajahnya yaitu Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq disambut oleh jamaah laki-laki dan anak-anak adapun golongan perempuan dan anak-anak perempuan menyambut Rasulullah SAW di atas rumah-rumah mereka. Belum sekali Rasulullah SAW mendatangi kota Madinah. Masya bin Imran Anas bin Malik bersama putra tercinta yang masih kecil berjalan di depannya dengan meloncat-loncat kegirangan dan kuncirnya bergoyang ke kanan dan kiri. Kemudian ibunda Anas mengucapkan salam kepada sang Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada laki-laki atau perempuan dari golongan Ansor kecuali telah menerima hadiah. Akan tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang bisa aku hadiahkan kepadamu kecuali putraku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu," kata Masya, ibunya Anas bin Malik. Sejak saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Dan selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun Rasulullah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Anas. Selain mendapat keistimewaan dapat melayani Rasulullah SAW, Anas juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya, yaitu Allahumma doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun ketika dewasa memiliki kebun kurma yang luas, memiliki anak dan cucu yang banyak, dan dia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas tidak menyia-nyiakan waktu. Dia serap ilmu yang dicontohkan Rasulullah, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan dia
Bahkan dia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 2286 hadis telah berhasil ia dapatkan dari gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudair dan Abi Talhah. Dia juga banyak memiliki murid, salah satunya yaitu Ibnu Sirin dan Al-Syafi'i. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Dan di antara hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap-harap kematian lantaran musibah yang datang. Jika terpaksa maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sahabat Nabi yang senantiasa selalu يا بدرات منها زكى لك مالي بدا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات منها زكى لك مالي بدا يعبر عن علاك dari semua yang pernah مقالي dia telah mewakafkan مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا orang memanggilnya Abu Syam. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا Diberi gelar Abu Hurairah karena waktu kecil dia mempunyai seekor anak kucing betina dan selalu bermain-main dengannya. Maka gelar masa kecilnya lebih populer daripada nama aslinya. Setelah Rasulullah mengetahui gelar dan asal usul namanya, maka beliau selalu صلى memanggilnya عليك sebagai panggilan. Dan Abu الله Hurairah ربي دائما أبدا مع الإبكار الأوصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار الأوصال Oleh karena itu ia tinggal di masjid di mana Rasulullah mengajar dan السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا Abu Hurairah tidak berhenti mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam karena dia sangat menyayanginya dan ingin berbakti, tetapi ibunya malah menjauhkan dan menolak ajakannya. Ia pun meninggalkan ibunya dengan perasaan kacau dan hati yang terkoyak. Dia pernah mengajak ibunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun sang ibu menolak dengan sambil mencela Rasulullah SAW dengan kata-kata yang menyedihkan dan menyakitkan hati. Ia pun pergi menemui Rasulullah مع sambil menangis. السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا tapi ia selalu menolak. Hari ini ia مع aku ajak masuk Islam, السلامة tetapi في ia malah mengucapkan أماني kata-kata yang pantas شيخنا menandingi wahai Rasulullah, الله tak ربي sedikit dengan ارحمنا tolong doakanlah ibu بروحنا يا semoga ibu ربنا tergugah untuk masuk Islam, katanya. Rasulullah SAW pun mendoakan semoga hati ibu Abu Hurairah terbuka untuk masuk Islam. Pada suatu hari ketika pulang ke rumahnya,
giat mengajak orang bersikap dan berbuat baik terhadap orang tua mereka serta menyayangi mereka. Ketika Abu Hurairah sakit dan akan meninggal dunia, dia menangis. Orang-orang bertanya padanya, "Mengapa Anda menangis, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Aku menangis bukan karena aku sedih berpisah dengan dunia ini. Bukan, aku menangis karena perjalanan masih panjang, namun bekal yang ku bawa hanya sedikit. Aku telah berada di ujung jalan yang akan membawa ke surga atau neraka, sedangkan aku tidak tahu di jalan mana aku berada." Marwan bin Hakam datang berkunjung menengoknya. Kata Marwan, "Semoga Allah segera menyembuhkanmu, wahai Abu Hurairah." Mendengar doa Marwan tersebut, Abu Hurairah justru berdoa sebaliknya, "Ya Allah, aku sudah rindu bertemu denganmu. Semoga Engkau juga begitu terhadapku. Segerakanlah pertemuan ini. Segerakanlah bagiku pertemuan itu." Tidak lama setelah Marwan tiba di rumahnya, Abu Hurairah meninggal dunia. Selanjutnya, sahabat yang senantiasa selalu mengikuti jejak Rasulullah yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yaitu anak dari Umar bin Khattab. Sejak kecil dia mengikuti peperangan dengan ayahnya, dan tetapi Rasulullah SAW selalu menolaknya untuk ikut berperang karena Umar bin Khattab. Namun Allah tak pernah menolak. Dia tetap menemani ayahnya ketika hendak berjalan, tetap menepati janjinya di jalan Allah hingga usia senja. Abdullah dikenal sebagai sosok yang seorang sholat. Dia menunggu Rasulullah meninggalkan, baru kemudian sholat 2 rakaat seperti yang dilakukan Rasulullah. Aisyah, istri Rasulullah, memuji kesetiaan Abdullah. Tak seorang pun mengikuti jejak Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya sebagai mana dilakukan oleh Ibnu Umar. Ayah bisa menanti karena keduanya selalu mengikuti, selalu mengikuti langkah Nabi. Dia pun belajar Quran menulis, namun dia selalu bersikap hati-hati dalam menyampaikannya. Dia tidak akan menyampaikan hadis Rasulullah jika tidak dengar dengan seluruh kata-kata Rasulullah. Ini karena dia tidak ingin terselip atau berkurang satu huruf saja dari apa yang disampaikan Rasulullah. Tak hanya itu, dia tetap dan dia juga berhati-hati dalam menjaga diri. Dia pun tidak berijtihad karena khawatir fatwa yang diberikannya salah. Dia juga menolak ketika ditawari jabatan hakim oleh Utsman bin Affan karena amanah itu hanya ada 3 macam: hakim yang tanpa ilmu, hakim yang menggunakan nafsu mereka, sedangkan hakim ijtihadnya benar adalah yang adil tapi tidak berdosa dan saat itu Islam sedang berjaya. Umat Islam begitu mudah mendapatkan harta dan jabatan. Maka hal itu menjadi ujian bagi Abdullah ketika remaja. Abdullah pernah bermimpi dia tidur dan datang 2 malaikat dan menunjukkannya dan menunjukkan Abdullah Umar akan neraka yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sang Nabi. Lalu Abdullah bin Umar ini menceritakan kepada kakaknya Hafsah. Lalu Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah. Lalu sang Nabi berkata kepada Abdullah, "Kamu adalah laki-laki yang paling utama masuk surga." Seandainya dia sering salat malam dan banyak melakukannya, sejak saat itu hingga ujung usia dia takkan pernah meninggalkan qiyamul lail saat bermukim maupun menjadi musafir. Dia menghidupkan malam dengan salat, membaca Al-Quran dan berzikir, menyebut Allah hingga bercucuran air mata ketika mendengar ayat Al-Quran tentang peringatan. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan sedikit tentang sejarah Hamzah masuk Islamnya, Umar bin Khattab, dan sahabat yang